Chamin gagal mengejar Hejin karena tiba-tiba terjadi insiden sehingga Hejin pun menghilang dari pandangannya. Sedangkan Jaksaso ditemukan terluka dan dibawa ke rumah sakit. 몽합했습니다. 가벼운 뇌진탕이라 의식도 못 돌아오죠. Kemudian karena Chamin kekeh ingin mencari Hejin, Seyon akhirnya meminta tolong kepada Dongchol. Namun secara mengejutkan, Hejin datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian atas kasus pembunuhan Seyon. Saat itu, Chamin terlihat tak percaya karena ternyata Hejin datang untuk memberikan informasi palsu tentang dirinya kepada polisi. Hejin berkata kalau setelah kematian Seyon, Chamin pernah mendatanginya ke tempat tinggalnya yang baru. Lalu setelah itu, Chamin tidak pernah menghubunginya lagi. Hejin juga memberikan sebuah gelang milik Seyon yang katanya sempat ditinggalkan oleh Chamin saat itu. Seyon yang melihat gelang miliknya tersebut tiba-tiba berubah pikiran dan mencurigai Chamin yang telah membunuh dirinya, hingga ia pun pergi meninggalkan Chamin dengan perasaan kesal. Dan ternyata Hejin datang bersaksi itu adalah atas perintah Pak Oh. Setelah mendengar kesaksian Hejin, polisi langsung capcus menyelidiki kembali kasus kematian Seyon, bahkan sampai membongkar kembali makamnya. Semua orang sangat terkejut karena ternyata tak ada apa-apa di dalam peti mati itu. Sementara itu, Seyon masih terus mencurigai Chamin dan merasa bingung antara harus percaya perkataan Hejin atau mempercayai Chamin. 진실이 대체 뭐야 진짜. Untuk meyakinkan dirinya, esoknya Seyon membawa Chamin ke suatu tempat untuk memindai sidik jari Chamin dan akhirnya kini ia benar-benar percaya kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah Chamin. Chamin sempat marah dan kecewa karena Seyon tidak mempercayainya. Lalu saat itu Seyon akhirnya berpikir kalau Pak Oh juga mungkin hidup kembali dengan wajah yang berbeda seperti mereka. Beberapa saat kemudian, polisi dengan cepat mengumumkan Chamin sebagai tersangka pembunuhan yang diikuti dengan pernyataan dari Hejin. Chamin yang menyaksikan berita itu dan mendengar kalau Hejin sedang hamil segera pergi ke kantor polisi bertekad untuk menjelaskan semuanya, tapi untungnya Seyon segera mencegah Chamin. 다른 사람인데 조사를 어떻게 받겠다는 건데. 너 무죄 좀 죽어도 Malam harinya, Chamin malah menghubungi Hejin untuk bertemu dengannya di sebuah taman. Hejin yang mendapat telepon dari Chamin lalu melaporkan hal itu kepada polisi. Mendengar laporan itu, Seyon pun segera bergegas mencari Chamin. 지금 경찰들이 지금 너 잡으러 오고 있다고. 빨리 타. Dan saat Chamin akan menghampiri Hejin, tiba-tiba Hejin ditabrak mobil tepat di hadapannya. Dan ternyata orang yang sengaja menabraknya adalah Pak Oh. Kemudian karena tak bisa menghidupkan kembali Hejin di depan orang lain, Chamin segera membawa Hejin pergi dan berusaha menghidupkannya kembali di dalam mobil. Chamin lalu pergi ke rumah sakit dan Hejin benar-benar tersadar. Hejin bahkan merasa bingung karena dirinya masih hidup padahal sebelumnya ia tertabrak mobil. Di sana, Chamin akhirnya tahu kalau Hejin tidak sedang hamil dan bahkan Hejin mengaku kalau dirinya tidak memiliki pacar. Namun karena Chamin memang polos dan baik hati, ia kemudian membawa Hejin ke tempat tinggalnya yang tentu saja Seyon pun marah akan hal itu. 너 미쳤어? 저 여자를 Chamin yang merasa buntu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan berniat membunuh Pak Pak dan akan menghidupkannya kembali karena hanya Pak Pak yang mengetahui wajah Pak Oh yang sekarang. Chamin pun pergi dengan menaiki taksi, namun ia tetap tidak bisa membunuh Pak Pak. Saat itu, Chamin tidak menyadari kalau Pak Oh juga berada di kamar Pak Pak untuk membunuh Pak Pak. Selang beberapa saat, Seyon menemukan Chamin dalam keadaan bersimbah darah. Namun sayangnya ketika Seyon akan menghidupkan Chamin kembali, ternyata jika pemilik habis mati, maka orang kedua yang dihidupkan akan menjadi pemilik sementara. Dan orang itu adalah Pak Oh si pembunuh berantai.